Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniati. Kali ini saya akan mencoba membedah sebuah buku. Jadi mulai sekarang insya Allah kedepannya akan rutin membedah salah satu buku. Ini saya mau bedah buku dengan judul Wonderful You. Buku ini adalah hadiah dari anak pertama dulu waktu bukan ulang tahun ya, waktu saya usia 38 tahun dia ngasih buku ini buat ibunya. Jadi ini istimewa sekali. Wonderful You judulnya. Nanti saya share bagaimana penampakan bukunya. Oke, kita mulai saja. Wonderful You ini adalah buku yang ditulis oleh beberapa penulis yang terkumpul dalam komunitas Sobat Muslimah. Di sini ada tulisan Sobat Muslimah dan Selangkah Padamu. Jadi ketika saya buka buku ini, sepertinya ini adalah kumpulan artikel blog para penulis yang menulis di blog dan dijadikan satu buku. Judul Wonderful You ini ada judul kecilnya, ada tulisan judul kecil, Kau mengagumkan dan penuh pesona tanpa perlu menjadi orang lain. Jadi dari judulnya juga sudah ada gambaran bahwa buku ini berisi tentang cerita-cerita hijrahnya para muslimah dari dari hal yang kurang baik menuju ke kebaikan gitu. Oke, saya buka. Buku ini terdiri dari 192 halaman dengan 3 bab. Bab pertama berisi tentang, diberi judul besar Ya Allah Kenapa Aku Beda. Bab kedua judul besarnya Wonderful You, dan bab ketiga adalah kisah-kisah sahabat. Sebelumnya saya bacakan ya. Di sini ada quotes seperti ini, mengambil kutipan dari hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi memang buku ini dibuat untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk berhijrah pada kebaikan. Wonderful You ini diterbitkan oleh Wahyu Kolbu. Ilustrasi isi oleh freefic.com dengan penyunting Radindra Rahman. Oke, sebelum saya membahas isinya, dari segi penampilan ini cukup menarik karena setiap halaman dari buku ini berwarna-warni. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang dalam proses berhijrah membaca buku ini. Itu kalau kita punya teman-teman yang ragu-ragu untuk berhijrah, dikasih aja buku ini, mereka akan membacanya dengan senang hati karena setiap halaman per judul itu berbeda penampilannya gitu ya. Nanti saya perlihatkan seperti apa bukunya. Oke, kita bahas isinya ya. Untuk bab awal judul besar yaitu Ya Allah Kenapa Aku Berbeda. Di buku ini dibahas tentang bagaimana awal mula manusia diciptakan, tujuan penciptaan untuk apa, terus kenapa kita berbeda, dan di sana juga dibahas pada akhirnya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa. Pada bab ini kita akan diarahkan untuk memahami
dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan diminta untuk menjadi orang yang bertakwa, karena itulah sebaik-baik manusia. Pada bab kedua, yaitu berisi tentang Wonderful You. Di sini ada beberapa judul. Yang pertama, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Selanjutnya, singkirkan penyakit iri. Terus, temukan potensimu. Percaya diri memiliki rasa malu. Jangan mengekor karena benda itu keren. Terus, jadilah pribadi yang baik dan contoh yang baik. Buang yang buruk. Oke, kita bedah sedikit ya. Pada bab jangan lupa bersyukur. Jadi Wonderful You itu mengukuhkan kita, mengingatkan pada kita untuk selalu istiqomah menjadi orang yang benar-benar wonderful. Wonderful di sini diartikan menjadi seorang wanita yang cantik, menjadi seorang wanita yang benar-benar cantik, bukan hanya sekadar polesan, tapi cantik secara imani. Nah, di sini dibahas tentang jangan lupa bersyukur. Ketika kita memiliki kehidupan yang saat ini kita jalani, maka syukurilah itu. Keadaan fisik kita yang berbeda-beda, mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Itu perbedaan, maka syukuri itu. Termasuk perbedaan dari segi ekonomi atau segi kebahagiaan ruhiyah. Segi ekonomi, mungkin orang lain kenapa kok yang lain, contohnya sekarang masa pandemi begini kok kayak nggak masalah gitu, tapi kok kenapa ekonomi saya kok merasa kesulitan gitu. Atau dari segi kebahagiaan rohani, kenapa sih kok orang bisa bahagia dengan keluarganya, kenapa sih kok aku enggak, kenapa sih orang bisa dekat dengan orang tuanya, kenapa sih kok aku enggak, dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang berbeda yang harus kita syukuri. Ketika kita mendapatkan masalah apapun dalam hidup ini, maka syukurilah itu, karena Allah mengatakan, mungkin semua uti semas sudah hafal ya ayatnya, Al-Baqarah ayat terakhir, bahwa Allah tidak akan membebankan suatu kaum dengan beban yang tidak ia bisa memikulnya. Artinya apapun yang kita punya saat ini, keadaan fisik kita, keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita, maka syukurilah itu, karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, selanjutnya itu jangan lupa bahagia. Kembali lagi, Wonderful You adalah orang-orang yang bisa survive dengan kehidupannya. Ketika apapun yang terjadi, maka tadi pertama syukuri dan bahagialah. Kenapa harus bahagia? Karena Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik menurutnya. Mungkin saat ini kita merasa tertekan dengan keadaan yang ada, tapi yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan kebahagiaan untuk kita. Maka berbahagialah. Berbahagialah ketika kita sudah menjadi salah satu dari kumpulan orang-orang yang selalu ingin mengingat dan dekat dengan Allah. Ya, salah satu buktinya kita berada di pertemuan ini gitu. Berbahagialah. Tidak semua orang bisa bertemu dengan orang-orang yang sehati, satu tujuan, satu visi, satu misi untuk mempertahankan keimanan kita. Maka berbahagialah. Oke, selanjutnya singkirkan penyakit iri. Nah, di sini karena termasuk kumpulan kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhijrah, rata-rata orang-orang yang sedang mengalami proses berhijrah terkadang ada perasaan iri, gitu, iri. Contoh salah satu cerita di sini dibahas, ada seorang akhwat yang pada awalnya dia tidak berhijab, terus dia melamar pekerjaan, ternyata di sana menuntut orang untuk bermake up, padahal pada awalnya dia sangat tidak
artinya dia cuek dengan dandan itu, nggak bisa dandan, orangnya cuek gitu ya, apa adanya. Tapi ternyata ketika dia masuk ke lingkungan pekerjaan, menuntut dia untuk bisa bermake up gitu ya. Akhirnya dia pun konsultasi dengan atasannya, dengan atasan tim kerjanya, terus cari-cari informasi di internet gitu, di YouTube bagaimana cara bermake up, dan dia merasa nyaman dengan itu. Awalnya dia merasa kagum dengan dirinya sendiri gitu ya. Bahkan ketika teman-teman satu pekerjaan mengatakan, wah wonderful you gitu ya, oh penampilan yang baru, kamu bagus, kamu cantik, dia merasa ada sesuatu penghargaan dari teman pekerjaannya. Awalnya dia merasa normal, tapi akhir-akhirnya setiap dia melihat teman yang lebih cantik, ada perasaan iri, ada perasaan ingin lebih cantik dari temannya gitu ya. Maka ketika seseorang ingin hijrah, harus menyingkirkan rasa iri itu gitu ya. Kenapa? Karena kecantikan yang sebenarnya ada tadi, kecantikan imani. Selanjutnya yaitu tentang temukan potensimu. Di sini juga dibahas bahwa seorang yang cantik adalah orang yang bisa mengenal potensinya. Kapan kita bisa mengenal potensinya? Apakah ketika kita sudah mendapatkan satu profesi yang anumatuh gitu ya? Apakah kita sudah stuck di sana? Taruhlah misalnya saya jadi guru BK, berarti apakah stuck sampai guru BK? Apakah tidak ada potensi yang lain? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ukhtifillah, potensi itu Allah titipkan pada kita untuk digali. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui potensinya kalau dia tidak menggalinya. Teorinya ada kalau di konseling itu ada 4 kotak potensi. Pertama adalah orang yang tahu potensinya tapi orang lain tidak tahu, itu yang pertama. Yang kedua, orang lain tahu potensi kita tapi kita tidak tahu. Yang ketiga adalah orang lain dan kita sendiri tidak tahu potensi kita. Dan terakhir yang paling baik adalah orang lain tahu potensi saya dan saya juga tahu potensi saya. Itu yang terbaik. Kembali lagi pada menemukan potensi adalah ketika kita sudah mendapatkan satu profesi, bukan berarti kita stuck di sana. Ada potensi-potensi lain yang bisa digali. Kita kasih satu contoh. Ada seorang anak ketika usia SD dia pemalu, SMP dia masih pemalu, bahkan sampai kuliah dia pemalu. Walaupun secara kecerdasan akademis dia pintar, tapi ternyata ketika sudah kuliah, lalu dia berkiprah di mana-mana, di sekolah atau di pelatihan dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi seorang yang berkepribadian yang lebih verbal, lebih banyak ngomong, padahal awalnya dia pendiam. Itu bisa jadi karena potensinya terus digali gitu ya. Banyak kisah, salah satunya Mario Teguh yang kalau kita lihat biografinya, dia seorang pendiam awalnya, tapi ternyata sekarang dia menjadi seorang motivator yang terkenal ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Misalnya saya ya dulu tuh menjadi seorang guru BK itu bukan cita-cita gitu ya. Akhirnya sudah bekerja, oke, kita saya ikuti alur, ternyata saya memang berprofesi sebagai guru BK, tapi ternyata passion saya bukan di guru BK saja gitu ya. Ada potensi lain yaitu menulis. Maka teruslah digali potensi itu. Nah, diteruskan menjadi penulis yang menebar kebaikan, insya Allah. Mohon doanya ya, akhwat fillah. Jadi seperti itu, harus terus digali potensi itu. Dan karena kita tidak tahu sebetulnya
Allah memberikan berapa persen potensi itu pada kita, yang jelas arahkan potensi itu pada kebaikan. Selanjutnya yaitu Wonderful You. Tema berikutnya yaitu percaya diri dan memiliki rasa malu. Ini yang sangat menarik buat saya di bab ini, yaitu percaya diri dan memiliki rasa malu. Rasa malu. Di sini ada satu kutipan yang lain ini. Percaya diri di sini bukan mengajakmu untuk menanamkan rasa sombong, sehingga merasa diri paling baik dan paling sempurna dan paling-paling yang lain dibanding orang lain. Bukan juga mengajakmu untuk menabrak syariat sehingga melupakan rasa malu karena terlalu percaya diri. Dalam konteks syariat, malu adalah perasaan enggan melakukan perbuatan buruk sehingga menahan diri untuk tidak melakukannya. Menurut Raghib Al-Ashfahani, malu adalah menahan jiwa agar tidak mengerjakan sesuatu yang tercela. Nah, kembali lagi, Wonderful You adalah orang yang percaya diri dan merasa malu. Percaya diri dengan apa yang dia lakukan kalau memang sesuai dengan syariat, dan dia juga memiliki rasa malu jangan sampai melakukan satu keburukan kembali. Selanjutnya yaitu jangan mengekor kepada benda itu keren. Artinya tadi ya kisah yang tadi, ketika dia iri dengan penampilan orang, akhirnya dia mengekor, mengikuti cara bermake up temannya gitu ya. Nah, di sini ada satu bab tentang jangan mengekor karena beda itu keren. Ketika kita semua dengan keadaan saat ini mungkin sekarang tidak terlalu ada perbedaan mencolok ya, tapi mungkin ketika saat buku ini diterbitkan, di sini digambarkan bahwa perbedaan tuh seperti gini, pakai kudung lebar katanya, terus bercadar, celana cingkrang, itu kan berbeda. Terus di sini jangan mengekor karena beda itu keren. Jangan ikutin orang, kalau orang lain bajunya ala kadarnya gitu ya, terus dengan bahan yang terbatas, ya kita nggak usah malu dan nggak usah ngikutin mereka karena berbeda itu keren. Cara berkerudung yang berbeda itu keren. Jadi di sini gambarannya mungkin pada tahun ketika buku ini terbit ya. Kalau sekarang kan yang bercadar, berkerudung lebar kan sudah tidak asing lagi ya. Bahkan sekarang yang awalnya nggak pakai cadar malah semuanya juga bercadar ya, pakai masker teh ya. Ya, jadi di sini dibahas bahwa jangan mengekor karena beda itu keren. Artinya memperkuat diri kita ketika kita hijrah, berbeda penampilannya dengan yang lain, maka nggak usah minder gitu ya. Selanjutnya itu jadilah pribadi yang baik, contoh yang baik, dan buang yang buruk ya. Jadi kembali lagi pada awal bahwa cantik, Wonderful You itu adalah cantik secara imani. Ketika kita bisa mempercantik diri sendiri, maka coba mempercantik, mengajak orang untuk ikut mempercantik diri juga. Dengan tadi, jadilah pribadi yang baik dan buang yang buruk. Terakhir pada judul besar buku ini adalah kisah-kisah sahabat. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 cerita nyata tentang perjalanan hijrah yang membuat buku ini. Salah satunya yang aku ceritakan tadi. Jadi ketika ada seorang akhwat yang masuk pekerjaan dan dia mulai bermake up dan akhirnya kecanduan bermake up sampai akhirnya konsultasi dengan dokter kecantikan. Terus dia melakukan facial wash gitu ya, seminggu sekali. Terus ternyata dia merasakan hasil yang bagus. Terus selanjutnya dia minta dosis yang lebih tinggi ke dokternya. Ternyata keinginan untuk lebih cantik malah memperburuk kulit wajahnya sampai merah-merah. Nah,
si Ahwat ini justru merasa itulah titik balik dia berhijrah, ketika dia menginginkan kecantikan yang lebih tinggi, ternyata justru berbanding 180 derajat, malah jadi wajah yang mengecewakan. Disitulah dia menjadi titik balik berhijrah. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan ternyata Allah masih sayang. Dia diberi jalan untuk mendapat pekerjaan yang baru, dan ceritanya pekerjaan yang semuanya memakai kerudung. Jadi awalnya dia datang ke tempat pekerjaan itu dengan memakai kerudung ala kadarnya, katanya gitu. Tapi lama kelamaan dia sadar, wah, kerudung ini ternyata bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan. Sadar dia akan kewajiban memakai kerudung, akhirnya dia berhijab, dan terus akhirnya dia menjadi seorang wanita yang wonderful gitu ya. Mungkin itu salah satu kisah yang saya bahas ya, karena di sini ada 10 cerita, 10 kisah inspiratif orang para muslimah yang berhijrah menuju ke kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wonderful dalam hal fisik, juga wonderful dalam kehidupan, karena kita bisa mempercantik inner beauty dalam arti keimanan kita menuju ketakwaan. Itu saja bedah buku yang bisa saya bedah saat ini. Saya tutup dengan bold yang ada di belakang buku ini, yaitu kutipan dari A'agim. Seseorang tidak akan berubah lebih baik kecuali dia punya keberanian untuk melakukan Seseorang tidak akan berubah lebih baik kecuali dia punya keberanian untuk melihat kekurangan dirinya. Demikian bedah buku Wonderful You yang saya bedah hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama ukhti fillah yang sedang proses berhijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.